Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 1 April 2024 ya. Dari kalender ekonomi, teman-teman, kita akan dapat beberapa rilis data dari Amerika Serikat, yaitu tentang manufacturing PMI, kemudian juga manufacturing and employment, dan juga manufacturing prices. Jadi data-data ini berhubungan sama perekonomian di Amerika Serikat. Ya, jadi ya sekarang lagi tren atau lagi fase pemulihan ekonomi, teman-teman, setelah COVID yang kemarin cukup membuat perekonomian sangat-sangat terpuruk. Teman-teman, kalau kita lihat sih dari narasi atau news nggak terlalu banyak ya. Sekarang aku ajak teman-teman melihat historical Bitcoin, karena kan kita mau closing time frame monthly. Sekaligus kuartal pertama 2024 sudah terlalui, Bitcoin overall mengalami kenaikan sampai 67% di kuartal pertama 2024 ini. Dan kalau kita lihat secara historical, di kuartal kedua, antara dia itu minus banyak ataupun naik banyak. Jadi kuartal kedua ini bener-bener sangat misteri buat market ya teman-teman. Di mana pergerakan dari Bitcoin secara historical kalau kita perhatikan 2022-2021 itu minus hampir 50% teman-teman. Sekitaran 50% ya. Sementara di tahun 2020-2019 naiknya sampai 159%. Jadi kuartal kedua ini dari bulan April, Mei, Juni itu akan menjadi 3 bulan yang sangat-sangat menentukan nih teman-teman kemana pergerakan dari arah Bitcoin. Semoga sih narasi-narasi positif terus ya, sehingga Bitcoin bisa mengalami kenaikan ratusan persen lagi di kuartal kedua ini. Oke, itu sih dari kuartal, data per kuartalnya. Kalau kita perhatikan lagi dari data monthly return pada Bitcoin, kita bakalan tutup dengan keuntungan kisaran 16% di bulan Maret ini. Ya, teman-teman, yang diukur mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret. Jadi kenaikan 16% bukan kenaikan yang jelek ya buat market, teman-teman. Karena kalau kita lihat secara historical, 3 tahun, 4 tahun terakhir Bitcoin positif di bulan Maret, dan kita akan masuki bulan April, Mei, Juni. 3 bulan yang penuh dengan warna merah dalam historical 4 tahun terakhir pada Bitcoin. Jadi semoga kita bisa melalui bulan April, Mei, Juni ini dengan positif ya teman-teman. Jadi itu dari historicalnya. Untuk bulan April di sini rata-rata kebanyakan sih hijau ya teman-teman. Tapi beberapa minus, itu minusnya antara 17% sampai 3% saja. Jadi kalaupun Bitcoin naik, kemungkinan naik di bulan Aprilnya itu ada di 34%, 34%, 33%, 32%. Tapi kalau kita merah itu antara 17%, ya sekitaran 2%, kemudian 3% ataupun 1%. Jadi secara historical bulan April harusnya lebih banyak positifnya untuk market. Tapi ya kembali lagi bagaimana market merespon dari kondisi saat ini. Itu ya data dari CoinGlass. Overall semoga bulan April menjadi bulan yang bagus untuk market kripto. Teman-teman, aku sekarang ajak kalian untuk melihat beberapa narasi yang ada ya teman-teman. Untuk beberapa hari ini akan ada pengumuman terkait dengan Volant upgrade-nya Injective atau INJ. Kemudian juga Polygon akan ada maiden testnet. Dari Near Protocol ada Fast Finally On testnet. Kemudian SEI ada SEI Volume 2 testnet launch. Kemudian juga akan ada Astar Z Katana mainnet. Dan juga beberapa narasi-narasi terkait dengan developer dari beberapa project crypto teman-teman, yang mungkin akan cukup menghiasi ya berita-berita yang ada pada market. Selain itu teman-teman, kemarin ada berita terkait dengan suspension. Jadi ada perusahaan exchange namanya HKVAX. Ya, ini adalah salah satu perusahaan yang terintegrasi juga dengan Binance yang beroperasi di Hong Kong, dan dikabarkan akan menutup
teman-teman, untuk perdagangannya. Trading service close itu di 5 April 2024 ya. Jadi tidak akan ada service lagi, teman-teman, dan batasan orang melakukan KYC sudah ditutup hari ini. Ya, jadi orang-orang nggak akan bisa KYC lagi di aplikasi exchange ini dan mereka bakalan tutup permanen nanti, teman-teman. Official delisting itu di 1 Mei 2024. Jadi bursa ini bakalan tutup dan tentunya karena masalah dari regulasi yang sangat ketat di Hong Kong. Kemudian berita juga datang dari Ethereum, ini dari Bitwise ya, Bitwise dari Matt Hougan, itu berargumen bahwa saat ini manajer investasi, secara keseluruhan itu sedang berfokus sama Bitcoin, Bitcoin ETF, teman-teman. Jadi untuk, perusahaan-perusahaan yang kemarin sempat, pengen untuk memberikan aplikasi terkait dengan ETF-nya Ethereum itu dikabarkan bahkan berpotensi delay sampai Desember, teman-teman. Ya, ini mungkin bisa menjadi salah satu narasi yang kurang begitu bagus untuk Ethereum karena ketunda lagi, teman-teman. Padahal kemarin dari CFTC kan udah bilang ya kalau Ethereum ini bisa dikategorikan sebagai komoditas, teman-teman, bukan sekuritas. Jadi harusnya sih SEC nggak ada masalah terkait dengan peluncuran dari Ethereum ETF. Jadi ini argumen atau ya semacam pendapat lah, teman-teman, dari salah satu petinggi Bitwise, salah satu manajer investasi. Itu dari beberapa berita, kemudian berita yang lain datang dari Goldman Sachs, teman-teman. Dikabarkan akan melakukan rebalancing terkait dengan portfolio stok atau portfolio saham yang dimiliki. Ya, ini khususnya bagi aset alokasi untuk dana pensiun, teman-teman. Jadi by the way, Goldman Sachs ini salah satu perusahaan perbankan sekaligus manajer investasi juga yang menawarkan produk pensiun. Nah, dari produk pensiun tersebut ada beberapa alokasi saham nih yang mereka lakukan di dalam portfolio tersebut. Teman-teman, ada juga campuran dengan bond dan juga market pasar uang. Ya, jadi mereka akan melakukan rebalancing atau penyesuaian lagi, teman-teman, mana yang bisa di taking profit, mana yang bakalan di cut loss oleh Goldman Sachs sesuai dengan bagaimana prospek mereka melihat ke depan. Ya, semoga sih dengan adanya rebalancing ini ada momentum ya, kesempatan untuk saham-saham kayak ETF Bitcoin yang bisa masuk ke portfolio tersebut. Bisa jadi menjadi salah satu narasi yang bagus. Tapi sementara sih belum ada pemberitaan secara khusus. Mereka akan melakukan rebalancing seperti apa. Tapi mungkin ke depannya ya kita lihat aja narasi-narasi yang ada pada market. Itu nggak terlalu banyak. April Mop ya, teman-teman, tanggal 1 April. Saya sendiri mencoba untuk melihat bagaimana sih kondisi Bitcoin secara historical ketika di 1 April. Apakah ada prank seperti yang terjadi pada dunia ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin awam atau asing dengan yang namanya tradisi ini. Jadi tradisi ini tuh ramai banget di Eropa ya dan juga di Amerika Serikat, di mana peringatan 1 April itu adalah hari di mana orang-orang dianggap boleh berbohong atau memberikan lelucon kepada orang tanpa dianggap bersalah. Jadi ya itu budayanya orang barat, teman-teman. Tapi apapun itu kita nggak tahu karena para whales kita kebanyakan memang dari belahan dunia barat ya, entah itu Amerika ataupun dari Eropa. Tapi itu bisa saja berpeluang terjadi pada market. Kita akan lihat nanti secara historicalnya bagaimana di 1 April. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa token yang akan unlock. Unlock itu artinya dibuka untuk diperdagangkan. Ya, berarti semakin banyak token yang beredar, artinya makin inflasi. Teman-teman, inflasi biasanya berhubungan sama penurunan nilai atau lebih tepatnya sih tekanan jual, teman-teman. Maka dari itu, yang namanya unlock token itu mungkin tidak menyebabkan dump atau crash bila mana buyers-nya jauh lebih besar daripada sellers. Jadi sebenarnya unlock token ini teman-teman antara perlu khawatir dan tidak perlu khawatir. Jadi ya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Tapi yang pasti unlock token itu menambah token yang beredar ke market. Nah, ini ada beberapa token yang bakalan unlock mulai dari tanggal 1 sampai 5 ya, teman-teman. Ada DYDX, Zeta, Zui, kemudian GAL, sama APT. Itu beberapa, APT nggak masuk. Ya, jadi dari DYDX, Zeta, Zui,
sama GAL itu bakalan unlock antara tanggal 1 sampai 5 April, teman-teman. Jadi waspadai adanya unlock token, dan ini aku udah sharing juga di komunitas Telegram. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, market nggak terlalu banyak narasi, mari kita coba lihat gimana sih pergerakan dari Bitcoin. Teman-teman, Bitcoin akan dapat closing time frame monthly. Kita akan lihat dulu ya Bitcoin dari monthly-nya. Dari monthly chart overall kita bakalan closing positif di untuk bulan Maret ini, teman-teman, dan semoga akan tetap berlanjut ya ke depannya, teman-teman, di bulan April, Mei, dan juga Juni. Kita sudah breakout dari all time high Bitcoin sebelumnya yang ada di kisaran level 68 ribuan something. Dan breakoutnya Bitcoin itu ditunjang dengan volume yang cukup bagus. Bentar, kita pakai yang indeks. Nah ini, teman-teman, volume perdagangan Bitcoin naik sejak Oktober 2023, terus naik sampai sekarang. Bahkan sekarang ini volume perdagangannya lebih tinggi daripada Oktober lalu. Yang berarti sebenarnya posisi dari Bitcoin sekarang ini sangat menguntungkan dengan posisi breakout dari all time high sebelumnya atau resistance sebelumnya dan ditunjang sama volume perdagangan yang baik. Semoga bisa dipertahankan ya untuk bulan April nanti, teman-teman. Ya berharap untuk kenaikan yang lebih lanjut pada pergerakan Bitcoin ke depannya. Overall di time frame monthly cukup bagus untuk closingnya. Sekarang juga hari Senin, kita juga bakalan dapat closing time frame weekly pada Bitcoin. Sejauh ini sih nggak ada masalah, teman-teman. Bitcoin sempat volatile ya dalam 2 minggu terakhir, tapi overall ya bagus-bagus aja. Sekarang kita create satu candle hijau lagi, semoga lanjut, teman-teman. Kenaikan pada Bitcoin bisa mencapai level-level yang lebih tinggi, seperti resisten psikologi terdekat ada di 80.000, 90.000, atau bahkan resisten psikologi yang lebih baik lagi adalah di 100.000 dolar, teman-teman. Itu untuk Bitcoin menurut saya masih berpotensi untuk bullish. Semoga memang ditunjang sama volume dan juga narasi sentimen yang bagus pada market. Bitcoin dominance ya ada sedikit penurunan, teman-teman. Beberapa altcoin kemarin ada kenaikan ya, Doge naik, kemudian Litecoin ya sedikit tapi lumayan. Lalu AAV, koin-koin DeFi kayaknya dapat momentum kemarin. Ondo Finance gimana kabarnya ya? Kayaknya udah ada kenaikan sedikit juga, teman-teman. Jadi ya itu, semoga market positif, teman-teman. Kalau kita lihat dari closing time frame-nya monthly dan weekly, ini bakalan sangat-sangat mempengaruhi ya. Kalau dari time frame daily, pergerakan Bitcoin ya lumayan bagus, masih tersideways juga, teman-teman, antara range 73.000 sampai dengan 61.000. Jadi masih konsolidasi lah istilahnya. Teman-teman, sekarang kita lihat ya bagaimana historical Bitcoin di 1 Maret. 1 April. Kalau kita lihat dari tahun 2018. Di 1 April 2018 waktu itu pergerakan Bitcoin berada dalam posisi terkoreksi, teman-teman. Setelah koreksi yang terjadi sekitar 1 tahunan, 18 April kita dapat level bottom ya di sana. Kemudian ada sedikit recover yang terjadi sampai bulan Mei. Tapi nggak berlangsung lama, Bitcoin justru mengalami koreksi lanjutan dan akhirnya membuat pergerakannya makin terkoreksi lebih dalam di Desember 2018. Kemudian kalau kita lihat secara historical di 2019 tanggal 1 April juga itu Bitcoin dapat ngepump tinggi ya di 1 April. Lumayan, teman-teman, kenaikannya signifikan dan bikin pergerakan Bitcoin justru melenggang naik sampai di Juni 2019. 1 April di 2020 pergerakan Bitcoin juga menjelang kenaikan yang lebih tinggi. Jadi waktu itu juga pergerakan Bitcoin justru mengalami tren yang bullish. Nah, 1 April di 2021 ini Bitcoin berada dekat dengan puncak kenaikannya, teman-teman. Waktu itu pergerakan Bitcoin crash karena ada narasi terkait dengan China ban Bitcoin. Waktu itu Bitcoin terkoreksi lumayan dalam ya, sampai mendekati 50%. Kemudian historical di 1 April 2022 kemarin Bitcoin berada tepat di pucuk retracement-nya. Bitcoin memang sedang mengalami fase koreksi sejak November 2021 sampai akhirnya dia mengalami recover, teman-teman, di 1 April. Selepas itu pergerakan Bitcoin langsung longsor lagi.
koreksi. Dan sekarang di 1 April 2023 pergerakan Bitcoin justru positif dan terus mengalami kenaikan. Jadi terkait teman-teman yang nanya apakah April Mop berpengaruh sama Bitcoin atau enggak, ya pengaruhnya enggak selalu dump ya. Biasanya sih 1 April ini penentuan antara dia bakalan lanjut rally. Kalau kita lihat secara historical kan 2019, 2020 itu rally ya teman-teman. Tapi di 2021 sama 2022 itu justru kita berada di pucuk teman-teman. Setelah itu koreksi, dan 2023, 2024 semoga ya lanjut ya teman-teman. Jadi ya itu sih teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari polanya ya ini ada penentuan kenaikan atau penurunan di 1 April. Ya itu sih, 2 kali naik, 2 kali turun. Semoga yang ini kita dapat 2 kali kenaikan lagi. Semoga di 1 April dan seterusnya pergerakan Bitcoin juga bisa mengalami recover. Nah, ini Bitcoin udah naik lagi ke 71.000. Lalu gimana secara time frame 4 jam? Ya, pergerakan Bitcoin masih bagus. Hari ini bakalan cukup volatile ya menjelang closing time frame monthly and weekly. Jadi siap-siap dengan volatilitas yang terjadi pada market. Teman-teman, hari Senin juga market biasanya akan buka. Trader-trader yang off kemarin juga bakalan kembali beraktivitas. Market forex, komoditi, saham juga bakalan tetap growth. Ya, semoga ini bisa menjadi atmosfer baru buat market sehingga bisa mencapai kenaikan yang lebih tinggi. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Ini lagi hujan. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya Andri. Makasih.